Apa? Hei, dengerin ya. Aku sudah berulang kali ngomong sama kamu. Jangan kerja ya, jangan kerja. Punya kuping nggak sih? Mas, tapi kan Mas tahu, aku ini tulang punggung keluargaku, Mas. Aku tuh butuh uang buat biayain ibuku, Mas. Kamu tuh ya bantah terus. Enggak, Mas, aku harus kerja. Kalau aku nggak kerja, ibuku makan apa, Mas? Beli obatnya gimana? Dengerin ya, kamu tuh ya nurut sekali-sekali sama suami. Nurut, jangan kerja, jangan kerja. Kamu kasih nafkah aja, Mas. Nggak cukup buat kebutuhan keluarga kita. Gimana kalau aku nggak kerja? Nantinya kita makan apa, Mas? Pokoknya aku mau kerja. Kamu tuh ya. Mau kerja nggak? Gua bilang jangan kerja. Kerja. Kalau memang kamu tidak mau nurutin apa kata-kata saya, pergi aja gitu, suruh pergi. Tapi ya dibawa ke rumah lagi, maksudnya disuruh pulang lagi. Tapi kalau lagi marah ya begitu, seakan-akan saya kayak udah nggak dibutuhin banget kayak. Dia sendiri kerja? Dia sendiri kerja. Oke, saat mungkin oke lah, suami punya ego sama istri, berasa bertanggung jawab sama rumah tangganya, tapi ketika istri mencoba membantu dia justru berbuat kasar sama istrinya nih Pak Ustadz. Ya. Jadi gini, memang tanggung jawab ekonomi itu sepenuhnya kepada seorang suami. Suami berkewajiban mencukupi, tetapi dalam konteks kehidupan modern ini kan ada wanita-wanita yang sudah bersekolah, sudah berpendidikan baik, dia ingin mengamalkan, mengaplikasikan ilmunya itu kemudian dengan cara bekerja di luar. Tapi juga perlu kompromi. Kalau misalkan suaminya ini bisa memenuhi semua kebutuhan, mungkin bisa juga bisa di situ. Lah kalau ada wanita-wanita, para istri yang kemudian ingin bekerja, memang harus seizin suaminya supaya. Nah, tapi kalau suaminya misalkan, mohon maaf, misalkan ekonominya nggak mencukupi, kemudian istri nggak boleh, terus apa kan gitu. Lah, suami ketika bekerja itu bukan berarti akan mengurangi tanggung jawab seorang suami, bukan. Tapi ini adalah tujuannya adalah membantu. Lah, istri akan mendapatkan kemuliaan karena ikut meringankan beban tadi itu, bukan berarti bergeser. Kan banyak sekali yang kemudian bergeser, akhirnya suaminya terjadi di rumah, istrinya di luar, yang tidak dibolehkan dalam konteks agama. Yang kedua, ketika ada istri, kasus misalkan Mbak Mili tadi sudah menjadi istrinya, kemudian bekerja dan kemudian emosinya meledak, ini juga tidak dibolehkan dalam agama. Bagaimana cara mencegah istri, bagaimana cara mendidik istri, cara mengenal istri, maka pengaran semuanya itu tidak boleh satupun yang dilakukannya melanggar ketentuan agama. Mengajak kebaikan, maka tidak boleh dalam rangka mendesak kebaikan itu melakukan kezaliman. Menghentikan keburukan dengan cara berbuat buruk itu juga tidak dibolehkan. Gitu. Jadi masing-masing ada porsinya secara proporsional dan seadil-adilnya dalam rangka apa? Kemaslahatan dalam berkeluarga itu. Apalagi tadi sampai banting, itu sekali lagi ini bukan bagian dari tipe laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu akan menjaga tangan. Iya. Mbak Meli, keluarga gimana nih? Saya penasaran dari awal yang tadi 4 kali mengaborsi itu kan hamil usia di kandungan 4 bulan itu kan udah kelihatan. Yeah. Keluarga tahu apa menyembunyikan itu? Kalau lagi keluarga sih nggak tahu, sampai saat ini juga nggak tahu. Sampai saat ini nggak tahu. Oke, kemudian kekerasan yang dilakukan suami tahu, tapi Kalau keluarga. kekerasan tahu, tapi kalau masalah aborsi keluarga nggak tahu. Nah, reaksi dari keluarga apa setelah tahu Mbak Meli diperlakukan kasar seperti itu? Ya, kayak orang tua saya, bapak dan ibu udah suruh saya bercerai aja. Tapi saya mempertahankan demi anak-anak gitu. Karena saya memang nggak mau, kan masih ada bapaknya hidup, tapi mana bapaknya nggak ada kayak gitu kan ya. Maksudnya saya nggak mau tuh jadi anak-anak mentalnya terganggu gitu karena nggak ada bapak gitu, nggak ada ayah. Oke, terus suami gimana setelah ada tuntutan dari keluarganya Mbak Meli untuk bercerai? Suami responnya kayak gimana? Dia malah nantangin sih sebenarnya. Malah nantangin. Ya udah cerai aja, tapi nggak cerai-cerai juga. Dan berucap kata cerai itu udah sering banget. Dia udah sering Setiap banget kali marah selalu ucap cerai. selalu ucap cerai. Pak Ustadz, ini artinya selalu sudah lebih dari 3 kali, betul? Bisa lebih dari 3 kali. Maksudnya ucapannya begini, Mbak. Ucapannya masuk gini. Kamu saya cerai loh, atau kamu seperti ibuku, itu juga namanya liar itu bisa. Atau ya kalau kamu cerai ya cerai aja, begitu maksud saya. Itu tidak jatuh kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau kamu saya ceraikan ini. Nah, tapi gini Mas Farid ya, ketika kasus ini ada 2 pandangan. Kata Sayyidina Umar, ketika orang itu sedang marah maka tidak jatuh talaknya. Karena orang marah, sama dengan hakim.
Hakim itu ketika marah tidak boleh memutuskan perkara. Jadi itu hebat. Hakim dalam keadaan lapar juga nggak boleh memutuskan perkara. Hakim dalam keadaan emosi nggak boleh. Hakim dalam posisi yang sangat damai. Sama dengan kalau kita analogkan kasus ini. Jadi Umar tidak mengizinkan orang yang sedang amarah. Jadi orang yang sedang marah, apapun yang diperbuat kepada istrinya, dia tidak masuk dalam kategori itu. Tapi kalau dalam keadaan sadar misalkan, sudahlah kalau melihat rumah tangga kamu, saya tolak. Tapi ya kalau kamu mau kalah terserah kamu, itu tidak jatuh, Mbak. Tapi kalau misalkan kamu sudah seperti ibu saya, itu artinya biar ya, tidak dibolehkan. Berarti oh ya melebihi itu bahkan dihukum para ulama itu sama dengan talak 3. Karena memposisikan dia seperti ibunya, sementara ibunya itu tidak boleh diapa-apain, hanya dihormati, maka berarti dia tidak akan menggauli dalam konteks tadi itu. Lah, tetapi kalau kita lihat apa yang praktek tadi, pada ini kan luar biasa berlebihan tadi, kerasnya tadi. Tapi tipe Mbak Lin ini tipe cinta sejati, dalam mana kalau mencintai orang itu udah membabi buta, udah nggak ingat apapun, dia disakiti apapun, dia masih cintanya kan begitu kan? Nah, ini juga tidak kondusif dalam bangunan rumah tangga. Artinya apa? Suami kemudian akhirnya melampiaskan sampai tidak terkendali. Lah, memang Mas Harid, kasus kekerasan semacam ini memang ini penting ya. Ini memang harus dijaga dalam rumah tangga rahasia, tapi tidak selamanya. Bisa juga mungkin dengan kakak dia nyampaikan, Mas itu kok adik Mas itu luar biasa, saya mencintai dia, tapi itu supaya apa? Dia bisa dinasihati supaya karena itu perbuatan buruk, maka harus di. Bang, ini kalau dari pihak keluarganya suami gimana, tahu juga perlakuan kasarnya sama Bang Meli? Pihak keluarga suami dia memang udah tahu sifat kekasarannya, makanya dia juga diam aja dan memang tidak terlalu respect juga ke sayanya keluarga suami. Kenapa boleh tahu? Sepertinya kayak kecewa ya mungkin ya. Kecewanya pengennya tuh suami memiliki pasangan hidup yang lebih hartanya berlebih kayak gitu. Mungkin saya ya dari kalangan keadaan yang kurang mampu gitu. Jadi dia tidak respect sebenarnya. Tidak respect. Dengan dikasarkan pun dan dicerai pun sebenarnya pihak keluarga suami Setuju, oke aja, oke setuju aja. aja. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya gini. Saya masih penasaran adalah gini, ketika dari mulai pacaran sampai kemudian terus menikah, yang jadi heran dari saya adalah kenapa nih pacar dan suaminya tidak menginginkan anak sama sekali gitu. Boleh tahu nggak alasannya apa? Udah pernah nanya belum? Ya, sebenarnya sih dia tidak pernah menjawab, tapi saya punya batin dan ngerasain aja ya Mas Farid ya. Wallahu alam, sepertinya kayak semacam yang suka ilmu-ilmu hitam memakan janin. Jadi selalu ada kayak korban janin gitu, harus ada janin yang umur 4 atau 5 bulan ke atas kayak gitu. Selalu udah berulang-ulang. Berulang kali di usia segitu memang. Segitu saya begitu terus iya. Sampai belakangan ini saya udah menikah pun pernah 2 kali. Ada janin yang segitu saya keguguran Pak Ustaz. Keguguran atau digugurkan? Dengan cara dia minumin saya jamu, jadinya otomatis gugur kayak gitu. Jadi menduga ada dunia hitam nih. Dunia Bang hitam, Ustaz. tapi Iya. dia tidak pernah bercerita sih. Ya kita nggak tahu persis ya ini Iya. dunia hitam apa tidak. Makanya perlu diru'yah juga gitu. Iya. Apa itu Mbak Melin perlu diru'yah. Kalau diru'yah maka akan keluar itu pengaruh-pengaruh yang tadi itu gitu. Tetapi begini Mas Harid, memang dunia hitam ini kan bahasa lainnya kan ilmu sihir ini. Ilmu sihir memang ada beberapa hal karena memang ini bersentuhan dengan makhluk gaib. Jadi misalkan dalam hal ini adalah menggunakan jasa misalkan jin kafir. Kalau jin muslim maka dia akan bersahabat dengan cara yang baik. Karena saya pernah punya seorang guru, dia punya jin muslim ya dia ikut dalam hal itu kebaikan itu. Tapi orang-orang yang menggunakan jasa dalam rangka untuk tadi itu ilmu hitam, memang ada juga seperti itu. Karena itulah makanya Nabi SAW kan membimbing. Jadi ada di luar kita ini ada ilmu sihir, ini ada ilmu Islam. Islam dalam mana mengajarkan bagaimana caranya. Makanya Nabi kan mengajarkan kalau malam hari gelap gulita itu biasanya banyak gangguan-gangguan makhluk lain, maka bacalah surat Al-Alaq, Al-Falaq. Maka ketika bagaimana supaya bisikan setan, bisikan lain-lain yang buruk ini, maka bacalah surat An-Nas. Itu adalah dalam rangka memberikan pelindungan. Kalau hadis Nabi memberikan doa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam rangka untuk membimbing itu. Lah, kapan itu orang itu mudah terpengaruh? Ketika dia dirinya jiwanya kosong dari, kalau dalam bahasa psikohipnotik kan, karena orang sedang kosong, blank, maka orang mudah digoda. Tapi kalau dalam konteks agama, ketika orang sedang jauh dari tuntunan agama, maka biasanya bisikan setan mudah masuk di sana. Ketika orang rajin berzikir, maka insya Allah konsentrasinya ini akan menghalangi dari dunia di sini. Saya tidak tahu bagaimana praktek kehidupan keagamaan Mbak Meli dan istrinya, dengan suaminya. Sebab kalau orang praktek agamanya baik, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti tadi. Nah sehari-hari gimana suami?
sholat tetap sholat, tapi dulunya memang dia tidak sholat, dan Dulunya saya tidak sholat. saya yang selalu mengajak dia sholat waktu kita kerja bareng dan pacarannya. Dia bilang udah kamu sholat duluan aja, aku gampang kayak gitu. Begitu. Ada pernah ngelihat kelakuan dia yang aneh nggak sih? Akhir-akhir ini sih pernah lihat kayak Apa? dia habis sholat sih memang Pak Ustadz, tapi di atas sejadah itu ruangannya yang kayak gelap gitu ya, digelapin. Terus dia kayak semedi gitu, pas aku tegur dia malah marah besar, kamu ganggu saya, katanya gitu. Mas? Mas? Mana sih? Gak ada ya? Mas? Oh, ngapain itu Mas Erwin? Mas, kamu ngapain di sini, Mas? Ngapain kamu masuk sini, ha? Kamu ngapain malam-malam di situ, Mas? Udah. Jangan banyak tanya. Sudah, pergi sono. Pergi. Tapi itu apa, Mas? Aduh, kamu masih bandel aja ya. Masih banyak ngomong. Pergi sana, pergi. Tapi, Mas, Tapi, pergi sana. Pergi ya, pergi. apa sih ini? Sudah pergi. Ini bentuknya gimana nih? Apakah ada media lain atau dia cuma ngangkat doa misalnya gitu? Cuma duduk. Mungkin salah ngelihat dari jauh kali Pak Ustadz. Lihat seperti semedi, tapi sebenarnya kan mungkin dia berdoa atau apa gitu. Cuma duduk, tangannya di sila begini ya Pak Ustadz, udah digini aja tangannya, terus dia marah kayak gitu aja sih. Jadi gini. Tapi soal- ruangan gelap itu loh Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau soal ruangan gelap enggak juga. Saya misalkan kalau malam hari sedang sholat, saya termasuk yang suka yang gelap supaya Pak itu bagian dari untuk keheningan gitu. Tapi ketika baru berjamaah dengan anak ya baru kan gitu. Jadi itu sangat personality. Iya. Ada orang-orang yang memang nggak bisa gelap, sama dengan kayak tidur kan, ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak dengan lampu, ada yang nggak bisa harus gelap kan, itu soal teknik masing-masing. Tapi kalau tentang duduk bersila ya memang ada yang ini kemudian ada yang bersila macam-macam, tapi kan lafadznya apa kan gitu, karena ini nggak mendengar langsung. Kemudian dia marah, saya nggak tahu persis ya, marahnya itu terganggu konsentrasi dia atau adalah yang lain. Karena itu begini Mas Farid ya. Ini sederhana, kalau dikatakan ini masuk dalam kategori ilmu hitam atau ilmu sihir, lawan dengan ilmu kebaikan. Apa itu? Caranya adalah dengan bertumbuh pada Al-Quran. Ada dua mungkin yang nanti bisa kita ajarkan. Dan caranya. Cuman tadi ketika melihat ada berbentuk hal yang lain, itu sangat mungkin sekali. Cara itulah pentingnya. Ruqyah, bertanya pada orang-orang baik, orang soleh, bagaimana caranya. Bagian dalam rangka tadi itu. Nah, suami diajak, diruqyah juga. Itu nggak mau Pak Ustadz. Apa? Nggak mau. Kan mau. Sampai sekarang kan mau. Sampai sekarang. Oke, mohon maaf berarti. Ma, di rumah Mbak pernah mengaji nggak di depan dia? Aku selalu ngaji tapi dimarahin dan digeret suruh pulang ke rumah ibu. Nah, itu dia. Ditampar pernah. Nah, betul. Karena begini Mas Arif. Ya. Setan atau jin yang dibentantu itu, dia tuh paling nggak kuat kalau apa? Mendengar asma Allah. Makanya ketika di dalam hadis Nabi jelaskan, ketika sedang suara adzan itu setan itu sudah menjerit berlari-larian yang luar biasa. Yang kedua adalah ketika orang sedang sholat, menjauh sejauh-jauhnya. Makanya ketika orang sedang adzan, sedang sholat, ini setan tidak ada ini. Itu. Yang kedua adalah ketika diperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau dia tahan, ada di duduk di depan kita, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran dan terus-terusan ada ayat ruqyah namanya, maka dia nanti akan terkelepar, dia akan kalah dan dia akan kembali pada jalan yang benar. Tapi kalau kita menjauhkan, ini masuk dalam ruangan dia, sesuai dengan dia, dalam kegelapan bersama ilmunya dia tadi, dia merasa happy, nyaman. Karena itulah kita disuruh pindah, maka seharusnya duduk di depan kita. Makanya Nabi SAW, kenapa menganjurkan begini anak hadis mulia? Zainu buyutakum biqiraatil Qur'an. Hias-hiasilah rumahmu dengan lantunan bacaan Al-Quran. Gunanya apa? Salah satunya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah untuk mengusir tadi itu. Mbak Meli sampai sekarang masih kan sama suami? Masih. Artinya tidak jadi cerai kan, terus Tidak. jalan rumah tangga seperti itu. Perilaku dia masih seperti juga yang semedi kayak gitu yang menurut Mbak Meli semedi masih Tapi agak berkurang ya. agak berkurang. Dia memilih waktu-waktu tertentu saat saya sedang lengah tertidur aja gitu. Jadi dia melakukan Nah sama anak-anak gimana perlakuannya dia? kasar. Kasar tetap. Artinya masih ada beberapa yang belum berubah ya, Iya. gitu ya. Pak Ustadz, selain tadi mencoba baca Al-Quran segala macam itu, doa apa sih yang sebaiknya dipanjatkan nih biar suaminya tidak berlaku kasar sama dia, sama anak-anaknya gitu, atau bisa berubah lah. Iya. Ada tambahan lainnya nggak Pak? Iya, jadi kalau Mbak Meli misalkan buka tuntunan doa Al-Quran akan keluar banyak sekali, salah satunya
Yang pertama yang harus difahami taubat. Mbak Meli dan suami, kalau suaminya tidak mau, Mbak Meli dimulai Mbak Meli taubatan nasuha. Ada doa bagaimana kisah Nabi alaihissalam membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, karena atas dosa tadi itu. Yang kedua, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, berdoalah kamu dimanapun berada, bertakwa. Wa'atbil hasanata tambuha, dan ikutilah setiap melakukan keburukan dengan kebaikan. Tadi keburukan sudah melimpah ruah tadi, ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Selain baca istighfar yang pertama tadi, yang kedua memperbanyak baca Al-Quran. Bisa baca Quran kan? Baca. Di rumah dibaca, anaknya diajak untuk membaca. Yang ketiga, berdoa kepada Allah apa? Memohon agar suaminya diberikan hidayah. Berikan hidayah, dibimbing pada jalan yang baik. Dan sekali-kali diajak, kalau ada pengajian diajak, ini bagian dari cara menjemput hidayah. Yang ketiga, ayat tilawah tadi dibaca, ruqyah tadi ada, nanti saya kasih ayat-ayatnya, itu dibaca bagian dari sini. Yang kelima, bertertib pada orang tua. Minta orang tua untuk mendoakan, orang tuanya Mbak Meli, orang tuanya dia, meminta mudah-mudahan ini cara menutup keburukan-keburukan tadi, menyinari sinar di rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan jalan taubat ini dilalui. Terakhir Pak Ustadz, Mbak Meli ini ragu gitu, takut apakah apa yang dia lakukan sekarang ini menghapus semua dosa-dosanya yang lama. Dia udah mulai niat untuk tobat segala macam. Nah, untuk biar dosanya itu hilang bersih semua, apa yang dilakukan? Jadi begini Mas Arif, soal dosanya hilang diampuni Allah apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas kita ketika sekarang sudah sadarnya adalah bagaimana memperbanyak kebaikan sebanyak-banyak supaya mampu menghalangi keburukan tadi pelan-pelan sehingga kebaikan yang lebih banyak. Allah menyatakan begini, ketika hambaku sedang berada di dalam kemurungan dan melimpah ruah dosanya, dan ketika ia mendatangiku dengan penuh kesungguhan bertaubatan, tubu ilallah taubatan nasuha, maka rahman rahimku melampaui dari semuanya, maka aku akan terima hambanya. Syarat tobat, kata Imam An-Nawawi ada 4 hal. Yang pertama adalah taubatan nasuha, betul-betul taubatan nasuha, tidak akan ulang lagi. Yang kedua, bersungguh-sungguh dengan tobatnya ini. Yang ketiga, berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Yang keempat, mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Kalau ini yang dilakukan, mudah-mudahan Allah menerima ikhtiar tobat yang dilakukan oleh hamba. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya, Mbak Meli. Mudah-mudahan kekhawatiran Mbak Meli ini bisa terkikis dengan pelan-pelan, dan saya berharap sih Mbak Meli tetap istiqomah ya Pak Ustadz ya, untuk menghentikan itu semua biar rumah tangganya lebih baik lagi. Ya, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.